Pak ulun tukarkan pabuyo bebe ya kada hakon jo kana ulun tukarkan bebe kana haron ya kada hakon jo sini. Jadi ulun ni bebe serba salah hidup ulun bebe handang bakti jo laki bebe tapi ulun kaya ko menyalaki ulun to kaya itu bebe. Jadi ulun ningali bebe kaya ini ki apa ulun bebe supaya ulun bisa tenang hati bebe. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang belakangan ini menjadi perhatian banyak orang, terutama di kalangan umat Islam. Fenomena ini berkaitan dengan gelar Habib yang seringkali disalahgunakan oleh beberapa individu untuk tujuan yang sangat merugikan. Banyak yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW atau menggunakan gelar Habib untuk memanipulasi masyarakat demi keuntungan pribadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ini bisa sangat berbahaya, baik bagi ajaran Islam maupun masyarakat kita? Mari kita kupas lebih dalam. Gelar Habib berasal dari kata hab yang berarti cinta, dan dalam konteks ini, gelar ini diberikan kepada mereka yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, khususnya melalui putra beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Gelar ini sangat dihormati dalam tradisi Islam, karena mereka adalah bagian dari keluarga Nabi, yang memiliki martabat tinggi di mata umat Islam. Namun, meskipun gelar ini memiliki makna yang mulia, ada beberapa orang yang mengaku sebagai Habib tanpa bukti yang jelas, atau bahkan menggunakan gelar ini hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal, kita semua tahu, gelar ini bukan untuk dibanggakan semata, melainkan untuk diemban dengan penuh tanggung jawab dan adab yang baik sesuai dengan syariat Islam. Di zaman sekarang, kita sering mendengar orang-orang yang mengaku keturunan Nabi menggunakan gelar Habib untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, ada orang-orang yang meminta uang dari umat dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk acara Maulid Nabi, atau untuk mendapatkan berkah dari keturunan Nabi. Bahkan ada yang meminta uang dalam jumlah yang sangat besar, hanya untuk memberikan berkah yang katanya bisa menempel pada orang yang menyumbang. Sakir, Kir, Habib Qasim Maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selamat. Selamat sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Sapi lagi. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25 Bib. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Jika kita lihat dari sudut pandang syariat, ini jelas merupakan penyalahgunaan gelar yang sangat merusak. Nabi Muhammad sendiri mengajarkan untuk hidup sederhana, tidak mengambil keuntungan dari umat dengan cara yang tidak benar. Jadi, meskipun seseorang mengaku keturunan Nabi, jika tindakannya bertentangan dengan syariat, maka gelar tersebut seharusnya tidak memberikan pembenaran atas tindakannya. Beberapa kasus yang cukup mencolok adalah mereka yang mengaku Habib, tetapi melakukan tindakan yang sangat tidak pantas, seperti mabuk atau berperilaku buruk di depan umum. Salah satu contoh yang diungkap dalam video ini adalah seorang yang mengaku Habib, namun kedapatan mabuk dan teler di depan rumah orang. Setelah ditegur oleh warga setempat, dia justru mengklaim bahwa sebagai Habib, dia berhak melakukan apa saja.
Ini tentu saja sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena Nabi Muhammad sendiri mengajarkan umatnya untuk menjauhi alkohol dan segala perbuatan yang merusak akhlak. Kasus lain adalah seorang yang mengaku keturunan Nabi, meminta uang dalam jumlah besar untuk berkah. Padahal, sebagai keturunan Nabi, mereka seharusnya mengajarkan umat untuk hidup sederhana dan membantu sesama, bukan malah memeras umat dengan cara yang salah. Semua ini merusak citra keluarga Nabi yang selama ini dihormati. Dalam Islam, penghormatan terhadap keluarga Nabi, terutama Ahlul Bait, sangatlah penting. Namun, penghormatan ini tidak bisa diberikan dengan cara yang salah, apalagi dengan memanfaatkan nama besar keluarga Nabi untuk keuntungan pribadi. Syariat Islam mengajarkan kita untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW yang hidup dengan sederhana, penuh ketulusan, dan selalu menjaga akhlak. Di dalam Al-Quran dan hadis, kita diajarkan untuk menghindari segala bentuk penipuan dan penyalahgunaan. Salah satu yang sangat jelas adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbicara tentang Ahlul Bait dan bagaimana Allah memerintahkan mereka untuk menjaga kehormatan mereka. Bahkan istri-istri Nabi yang sangat dekat dengan beliau pun diperintahkan untuk menjaga diri mereka dan tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehormatan tersebut. Jadi, jika seseorang mengaku keturunan Nabi tetapi bertindak melawan syariat, maka mereka tidak pantas untuk dijadikan contoh, apalagi diikuti. Penyalahgunaan gelar Habib ini tidak hanya merusak citra keluarga Nabi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan umat Islam terhadap ulama dan orang-orang yang benar-benar bekerja untuk umat. Ketika orang-orang yang mengaku keturunan Nabi melakukan tindakan buruk, seperti memeras atau bertindak tidak bermoral, masyarakat menjadi bingung dan kehilangan arah. Ini bisa merusak moral dan etika umat, serta menurunkan kualitas pemahaman agama. Lebih dari itu, tindakan seperti ini juga bisa memperburuk hubungan antar sesama umat Islam. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dalam perpecahan hanya karena orang-orang yang menyalahgunakan gelar dan posisi mereka. Kita semua sebagai umat Islam harus sadar bahwa gelar Habib bukanlah alat untuk mencari keuntungan pribadi. Jika ada orang yang mengaku keturunan Nabi tetapi bertindak tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita sebagai umat Islam seharusnya tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, kita harus mendukung para ulama yang tulus dalam mengajarkan ilmu agama, yang benar-benar berjuang untuk umat tanpa memanfaatkan posisi mereka untuk hal-hal yang tidak benar. Selain itu, kita juga harus menjaga martabat dan kehormatan keluarga Nabi, dan memastikan bahwa kita tidak jatuh ke dalam praktek-praktek yang merusak moral dan agama. Kalau kita mendapati ada orang yang melakukan hal-hal seperti itu, kita harus berani mengingatkan dan melawan dengan cara yang baik dan sesuai syariat. Akhir kata, mari kita berdoa agar kita semua selalu diberikan petunjuk untuk mengikuti jalan yang benar dan menjaga kehormatan agama serta keluarga Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video lainnya yang lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.